Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rofiki ingin memaparkan hasil makalah saya kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika auditing ekonomi syariah, di mana di sini etika auditing ekonomi syariah merupakan landasan moral dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Di mana di sini prinsip etika auditing ekonomi syariah di sini ada 6. Yang pertama, dapat dipercaya. Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dan yang kedua, legitasi. Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukan harus memiliki legitimasi dari hukum syariah. Dan yang ketiga, objektivitas. Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak dan tidak bias, bahas dan konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam kepenampilan. Dan yang keempat, kompetensi profesi dan rajin. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik. Dan yang kelima, perilaku yang didorong, keyakinan dan keimanan. Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan dan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Dan yang terakhir dan yang keenam, perilaku profesional dan standar teknik, di mana dalam melaksanakan kewajibannya akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noval Ditya Ramadan. Saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang implementasi etika auditing ekonomi syariah dalam praktik auditing. Yang pertama yaitu adalah ruang lingkup auditing ekonomi syariah. Hanifah menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah atau maqasid al-syariah sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia. Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen, namun juga mengaitkan pengaruh lokal. Hal ini tidak lepas dari hukum Islam yang memang secara luas mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Struktur audit internal pada bank syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi audit internal berada di bawah direktur utama, komisaris, atau lainnya. Peran audit di internal pada bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksaan pada audit kerja. Baik, selanjutnya di poin C di sini ada tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan etika auditing ekonomi syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya standar internasional yang seragam sehingga terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai negara dan lembaga. Dan juga ada tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan etika auditing ekonomi syariah. Sangat penting untuk dipahami dalam konteks pengembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Berikut beberapa antaranya: A. Tantangan regulasi dan standarisasi dan literasi keuangan syariah, dan juga ada persaingan dengan sistem konvensional dan isu green economy dan ESG, dan juga ada landasan teori yang baru. Dan yang terakhir,
keterbatasan sampel dan data. Yang C, yang kedua adalah tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan etika auditing ekonomi syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya standar internasional yang seragam sehingga terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai negara dan lembaga. Tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan etika auditing ekonomi syariah sangat penting untuk dipahami dalam konteks pengembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Berikut beberapa antaranya. Yang pertama menemukan regulasi dan standarisasi. Yang kedua, literasi keuangan syariah. Yang ketiga, persaingan dengan sistem konvensional. Yang keempat adalah isu green economy. Yang B, peluang. Yang pertama, pasar muslim yang besar. Yang kedua, integrasi teknologi, kolaborasi global, kesadaran akan etika bisnis. Yang terakhir adalah keuangan digital syariah. Munculnya fintech syariah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.